إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, yang telah mencurahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang Allah paling cintai, untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik bagi diri kita untuk kehidupan di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Seperti biasanya pada kesempatan sore hari ini kita membaca syarah kitab Tauhid yang lebih dikenal dengan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam memberikan penjelasan terhadap matan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang minasyirki iradatul insan bi'amilihi ad-dunya, dan insyaallah ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita masuk pada babun man ata'al ulama'a al-umara'a fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaba. Bab yang datangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, bab tentang barang siapa yang mentaati para ulama atau ulama dan umara, pemimpin, di dalam mengharamkan apa yang Allah telah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah telah haramkan, maka dia sungguh telah menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala bab man ata'a al-ulama wal-umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramallahu faqad ittakhadhahum arbaba. Wa qala Ibnu Abbas yushiku an yanzila 'alaykum hijaratun minas sama'. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Jazakallahu khair wa barak fik. Setelah mendatangkan bab, beliau rahimahullah ta'ala mendatangkan athar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yusiku, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yusiku an tanzila alaikum, yakni ditakutkan atau hampir-hampir, an tanzila alaikum, yakni turun pada kalian atau jatuh kepada kalian, hijaratu minas sama, ini bebatuan dari langit. Aqulu qala Rasulullah,
aku katakan perkataan Rasulullah SAW, kemudian watakulun, sedangkan kalian atau namun kalian mengatakan Abu Bakar telah berkata dan Umar telah berkata. Pada bab ini maksud atau tujuan dari judul sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, beliau adalah cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid, ya, dalam syarah kitab Tauhid yang beliau tidak selesai dalam memberikan syarah yang dikarenakan beliau terbunuh. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan maksud tarjamah bayan anna tahlil wa tahrim haqqun lillahi ta'ala wahdah. Dalam judul ini terdapat penjelasan bahwasanya menghalalkan dan mengharamkan adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala semata. Duna ma siwah, bukan selainnya. Ini bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Wabitali, maka setelah ini fa inna man nasaba nafsah, maka barang siapa yang menegakkan dirinya atau memaparkan dirinya muhallilan, dia menghalalkan atau muharriman, atau dia mengharamkan, dia ini halal, mengatakan ini adalah halal dan ini adalah haram, bila syar'in minallah, dengan tanpa syariat dari Allah, faqad ja'ala nafsahu rabban, maka sungguh dia telah menjadikan dirinya rabban, ini sembahan, menjadikan dirinya Rabb selain Allah, wasyarikan ma'ah, dan juga sekutu, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadikan dirinya sebagai Rabb dan juga sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu, maka barang siapa yang mentaatinya fi dzalika, dalam yang demikian itu, ja'alahu rabban, maka sungguh dia telah faqad ja'alahu rabban wa ilahan ma'allah, maka dia telah menjadikan Rabb, yakni sembahan, dan ilah, ini sembahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirku, dan kesyirikan ini yusamma syirkat ta'ah, yang dinamakan dengan syirik ketaatan. Yang dinamakan dengan syirik ketaatan. Ini sebagaimana disebutkan dalam Taisir Aziz Al-Hamid dan juga Hasyiyah Kitab Tauhid Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah taala. Ini termasuk syarah dari Kitab Tauhid yang terdahulu, terhitung terdahulu. Karena Syekh Sulaiman ini beliau wafat di tahun 1233 rahimallahu taala. Kemudian di sini didatangkan dari athar Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebutkan bahwasanya athar ini di sana ada yang memberikan penjelasan bahwasanya lam nakif alai musnadan bihadzal lafadz. Tidak kami dapatkan lafadz dari athar ini sebagaimana yang disebutkan. Hanya saja ini adalah dari penukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa. Sebagaimana disebutkan dalam Majmu' Al-Fatawa, dan kebanyakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu ketika menulis itu adalah dari hafalan beliau rahimahullah taala. Maka di sini Syekhul Islam menyebutkan perkataan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma ini adalah secara makna, secara makna dari hafalan beliau rahimahullah taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil faedah, tidak mengambil faedah dari perkataan Syekhul Islam, kemudian tidak meneliti kembali tentang asal dari masdarnya atau sumbernya.
ya bahwasanya di sana ya diriwayatkan dalam ya riwayat Imam Ahmad ya bahwasanya ya Abdullah bin Abbas ya mengatakan ya arahum sayahlikun, ya bahwasanya aku melihat mereka atau memandang mereka sayahlikun, mereka ini akan binasa. Aku katakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun, ya aku katakan Nabi SAW bersabda, kemudian mereka mengatakan naha Abu Bakar wa Umar, ya naha Abu Bakar wa Umar. Ini lafaz yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. Jadi tidak seperti yang disebutkan dalam matan Kitab Tauhid di sini. Ya, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini mengambil dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana di dalam Majmu' Fatawa, ya, sebagaimana dalam Majmu' Fatawa. Dan ya di sana ada yang mengatakan ya bahwasanya riwayat ini adalah riwayatnya lemah, ya, riwayatnya adalah lemah. Di sini ya dipakai ya dalil ya tentang bahwasanya seorang itu hendaknya mendahulukan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ya firmankan atau Rasulullah SAW sabdakan daripada ucapan seorang pun, ya, daripada ucapan seorang pun. Dan juga ya apabila kita ya pernah mendengar sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i ya rahimahullah taala bahwasanya ajma'al ulama, ya ulama telah sepakat ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahad. Ya, para ulama telah sepakat bahwasanya siapa saja yang telah jelas baginya sabda Rasulullah SAW, telah jelas padanya sunnahnya Rasulullah SAW, lam yakun lahu, maka tidak boleh baginya ayyada'aha untuk meninggalkannya ya liqauli ahad. Ini karena perkataan seorang. Jadi apa? Kewajiban seorang itu untuk tunduk ya dan patuh terhadap ya perkataannya Allah dan Rasulnya, ya perkataan Allah dan Rasulnya. Bahkan di sana juga Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan ma minna ila raddun wa mardudun alaih, ya tidaklah ya dari kami melainkan apa ya bisa menolak dan ditolak ucapannya, illa sahib hadzal qabr, melainkan ya Rasulullah SAW, melainkan yang berada di kuburan ini, itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dalil yang menunjukkan ya ketika seorang ya berkata dengan qala Allah, qala Rasul, ya tidak boleh seorang itu mendebatnya dengan perkataan bahwasanya fulan telah mengatakan ini, ya bahwasanya Alan telah mengatakan itu, ya tetapi ya selama ya ini adalah merupakan ucapan Rasulullah SAW, ya sahih dari beliau alaihi salatu wasalam, ya lebih-lebih ini adalah firman-Nya Allah, maka wajib ya bagi kaum muslimin untuk tunduk dan patuh, ya. Kemudian qala syarih hafizallahu taala, kita enggak memperpanjang ya, dan tentang pembahasan ini man ata'al ulama dan selanjutnya ini ya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Qaulul Mufid yang memiliki pembahasan yang detail ya, bagi siapa yang menghendaki maka bisa melihat pembahasan beliau dalam syarah kitab Tauhid yang berjudul Al-Qaulul Mufid. Kemudian qala syarih hafizahullah taala munasabu dzikri hadzal bab fi kitab Tauhid, kesesuaian penyebutan bab ini dalam kitab Tauhid ya lamma kanat ta'ah min anwa'il ibadah, maka tatkala ketaatan itu termasuk dari jenis-jenis ibadah, ya termasuk dari jenis-jenis ibadah. Nabbahal musannif, maka musannif yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bihadzal bab ala wujubi ikhtisasil khaliq tabaraka wa taala biha, maka wajib ya mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala ya dengannya, yaitu dengan ketaatan. Wa annahu la yutau ahadun minal khalqi, ya dan bahwasanya tidaklah ditaati seorang pun dari makhluk illa idza kanat, ya melainkan apabila ketaatannya itu fi ghairi maksiatillah, itu bukan atau pada selain maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk itu ditaati ketika ya dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh ditaati. Kemudian arbaban ay suraka ama Allahi fi tasyri',
Ini menjadikan tandingan, ya, menjadikan sekutu, ya, bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam pensyariatan, ya, di dalam, ya, pensyariatan. Kemudian qala Ibnu Abbas, ya, ila akhir ay qalahu liman nadharahu fi mut'atil had. Ya, ini, ya, tentang perkataan Abdullah Abbas ini muncul, yaitu apa? Ya, beliau mengucapkan perkataan ini, ya, ketika ada, ya, yang mendebatnya ketika tentang fimut atil had, yaitu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu, ya, menyunahkan, ya, ini haji tamattu, ya, haji tamattu, yaitu yang seorang, ya, berhaji yang dia bisa diselangi dengan apa? Ya, melepas kain ihramnya. Ini dia datang ke Makkah itu melakukan tawaf kudum, ya. Kemudian apa? Setelah dia bertahallul, maka dia apa? Bisa melepas kain ihramnya, baru nanti tanggal 8 dia memakai kain ihramnya kembali. Nah, ini bahwasanya Rasulullah SAW, ya, ketika itu hendak, ya, melakukan haji tamattu. Hanya saja beliau alaihissalatu wassalam karena sudah membawa hadyu, ya, sudah membawa sembelian, maka dahulu beliau melakukan haji qiran. Jadi hajinya Rasulullah SAW adalah haji qiran. Ya, tetapi, ya, beliau berkeinginan bahasanya kalau diberikan umur, yaitu akan, ya, bahasanya beliau akan melakukan juga, yaitu bahasanya haji tamattu itu adalah merupakan sunnah, ya, juga yang dilakukan, yang akan dilakukannya. Maka wakana ya'muru biha, ya, dan Abdullah bin Abbas ini memerintahkan dengannya. Kenapa? Li amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha, karena Rasulullah SAW, ya, merintahkan, ya, karena Rasulullah SAW itu apa? Merintahkan, ya, bahwasanya haji tamattu ini adalah juga termasuk, ya, syariat, ya, karena, ya, Abu Bakar dan Umar ini tidak memandang yang demikian itu, ya, mereka memandang bahasanya hajinya itu adalah haji ifrad, yaitu haji semata. Maka fahtajja alaihi al-mukhalif, maka berhujah, ya, orang yang menyelisih itu dengan, ya, larangan Abi Bakar wa Umar anha, yaitu dari mut'ah al-had, ya, dari mut'atil had, jadi tamattu dalam haji. Ya, wahtajja Ibnu Abbas bisunnati Rasul alaihi salatu wasalam. Sedangkan Abdullah bin Abbas itu, ya, berhujah dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhujah dengan apa? Sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian, ya, al-makna, ya, yusiku, makna yusiku ay yakrub wa yadnu, ya, wa yusri. Itu bahasanya apa? Ya, itu yakrub, itu dekat. Ya, denu, ini juga bermakna dekat. Susri, yaitu apa? Cepat. Ya, bahasanya apa? Akan turun batu dari langit. Ya, sebagai ukubah, ya, sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman bagi siapa yang menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna ijmali lil athar anna Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yatawaqqa, ya, bahwasanya, ya, Abdullah bin Abbas ini, ya, khawatir, ya, akan apa? Akan turun, ya, yanzil, atau akan turun apa? Ayyunazzilallahu uqubatan minas sama ajilatan sani'atan, ya, itu memperkirakan bahwasanya akan turun apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, itu disegerakan, dan ini adalah merupakan, ya, balasan yang disegerakan yang sangat sani'ah, yang sangat buruk, biman yuqaddim qaula Abi Bakar wa Umar, ya, kepada siapa yang lebih mendahulukan perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Padahal ini sahabatnya Rasulullah SAW, orang terdekatnya Rasulullah SAW, karena orang terbaik, ya, setelah, ya, al-anbiya dan Rasul, ya, itu adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kemudian Umar, ya. Ini, ya, menyelisih dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana, ya, tadi ada yang menentang atau mendebat Abdullah bin Abbas, ya, ala qauli Rasulullah SAW, atas perkataan atau sabdanya Rasulullah SAW,
li'annal iman bir rasul, karena iman terhadap rasul yaqtadi mutaba'atahu. Ya, itu menuntut apa? Mutaba'atahu. Ya, menuntut imam pada rasul itu ya menuntut apa? Ya, mengikuti rasul. Ya, dan juga apa? Wa taqdim qaulihi. Ya, wallahu taala alam, itu seharusnya mutaba'atahu wa taqdima qaulihi, dan apa? Menuntut mengikutinya dan apa? Mendahulukan ucapannya ala qauli, ya, ala qauli kulli ahad kainan mangkan. Ya, dan mendahulukan ya ucapannya Rasulullah SAW itu atas semua ucapan selain Rasulullah SAW, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Kemudian munasabatu dzikrihi fil bab, kesesuaian ya penyebutan athar ini dalam bab, annahu yadullu, ya bahasanya menunjukkan ala tahrimi taatil ulama, yaitu akan haramnya mentaati ulama. Ya, di sini ya dengan athar ini apa? Bahwasanya tidak boleh mentaati siapa? Ya, Abu Bakar dan Umar, ya, karena beliau berdua adalah ulama dan juga umara. Ya, fi ma khalafa hadiyar Rasul alaihi salatu wassalam, pada apa yang menyelisihi petunjuknya Rasulullah SAW. Ya, wa annaha mujibatun lil uqubah. Dan ini apa? Penyelisihan seperti ini bisa ya mengharuskan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menyebabkan timbulnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi athar ini menunjukkan seseorang tidak boleh ya menyelisih Allah dan Rasulnya dikarenakan ucapan seseorang. Ya, dikarenakan ucapan ya seorang pun dia, ya, baik itu ya orang yang ya paling mulia setelah anbiya dan rasul, ucapannya Abu Bakar, atau setelahnya itu ucapannya Umar, maka tidak boleh ya mengikuti keduanya ya dalam perkara yang menyelisihi sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian faedahnya mustafad. ما يستفاد من الآثار وجوب تقديم قول الرسول صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. Iya, itu wajibnya mendahulukan sabdanya Rasulullah SAW atas ucapan siapapun, ya, atas ucapan siapapun dia. Terus أن مخالفة حدي الرسول صلى الله عليه وسلم توجب العقوبة. iya, bahwasanya menyelisih petunjuknya Rasulullah SAW itu mengharuskan ya datangnya ukubah, ya mendatangkan apa? Ukubah. Karena hukuman itu ya hukumnya macam-macam, bukan hanya sekadar misalnya apa? Ya turun azab ya dengan ya turun bahkan apa? Ya batu dari langit, tapi bisa ya seorang itu diberikan hukuman yang lebih dahsyat dari itu, yaitu apa? Ya seperti matinya hati. Ya, matinya hati ini, kerasnya qaswatul qulub, ini adalah merupakan ukubah ya terbesar yang kadang seorang itu apa tidak menyadari ya ternyata hatinya itu telah ya mati karena keras ya karena menolak kebenaran dan yang semisalnya. Ya. Kemudian setelahnya ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلكه. iya, barakallahu fiik. Kemudian musannif mendatangkan ya perkataan ya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, ya salah seorang ya imam besar ya imam madhab, yaitu madhab Hanabilah. Wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ya ajibtu, ya aku heran. Ya, jadi aku heran di sini. Jadi ajibtu itu apa? Ini perkara takjub, ini ada sesuatu yang menakjubkan, yang istissan, apa yang baik, yaitu apa terhadap suatu perkara yang hasan, yang baik. Ya, aku takjub. Ya, itu apa? Ya, misalnya ajaballah ya ala soni ikuma, ya ketika Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Talha dan Ummu Sulaim ketika menjamu ya tamunya.
Ya, maka ini adalah takjub yang apa? Yang sangat menakjubkan, yang baik. Ya, adapun ajab di sini, ya, ajab di sini adalah istingkar, itu mengingkari. Ya, jadi ajab itu ada istihsan dan ajab apa? Ya, istingkar untuk mengingkari. Tapi di sini apa? Ajib itu yaitu aku heran. Ya, aku heran. Ya, seperti di sana ada hadis karena Rasulullah SAW yujibu atayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Maka ini takjub yang apa? Istihsan. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu sangat menakjubkan beliau alaihi salatu wassalam atayammun. Itu apa? Menggunakan anggota badan kanan. Ketika memakai sandal itu memakai dengan kaki kanan dulu. Ya, ketika tarajjul, ketika menyisir itu bagian kanan dulu. Ya, wa fi sya'nihi kulli, dan juga pada semua perkaranya, masuk masjid misalnya, ya, dan semisalnya, makan misalnya, ya, dan semisalnya. Ini dari hadis Aisyah muttafaqun alaih, itu adalah takjub istihsan. Adapun takjub di sini adalah ya istingkar, yaitu untuk mengingkari. Aku heran. Ya, ajibtu liqaumin, aku heran terhadap suatu kaum araful isnad, yang mereka mengetahui apa? Sanad. Ya, dan juga apa? Sahnya sanad, kesahihan sanad tersebut. Kemudian apa? Mereka ya berpendapat dengan pendapatnya Sufyan. Ya, mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, salah satu ya ulama atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Ini Sufyan bin Tsauri ini, ya Sufyan, ya ini adalah ulama ya tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala yaqul, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharina alladziina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Itu lanjutan dari ayatnya. Ya, maka hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya Allah Subhanahu wa taala akan ditimpa pada mereka fitnah. Ya, itu akan diuji ya di dunia. Ya, kemudian atau akan apa? Ditimpa mereka itu dengan apa? Adab yang pedih. Ya, atau ditimpa kesyirikan. Iya. Kemudian atadri mal fitnah. Ya, kemudian Imam Ahmad bertanya, tahukah kamu fitnah itu apa maknanya? Al fitnah asyirku. Ini tafsiran yang diberikan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ya, la'allahu, itu barangkali. Ya, bahwasanya seorang itu ketika apa? Dia menolak hadis sunnah Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ya, la'allahu, yaitu dia menolak sunnahnya Rasulullah SAW. Idza ra'da ba'da qawli, yaitu apabila dia menolak ya hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ayyaqa'a fi qalbi syai', akan apa? Terjadi pada hatinya itu suatu. Dari apa? Minaz zaig, itu dari ketergelinciran, ya dari satan, ya fayahlik, sehingga ya dia itu menjadi binasa, ya sehingga dia itu menjadi binasa. Ini makna dari ya perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan tarajum, ya itu biografi, ya Ahmad huwa al-Imam Ahmad Muhammad bin Hanbal. Jadi Ahmad itu apa? Bapaknya siapa? Aslinya adalah siapa? Muhammad. Jadi Hanbal itu siapa? Kakeknya. Jadi Hanbal itu adalah ya kakeknya. Jadi bapaknya namanya Muhammad. Ini disandarkan kepada kakeknya. Kemudian beliau wafat tahun 241 Hijriah. Ya, rahimahullah taala. Kemudian Sufyan wa Abu Abdillah. Kunyahnya Abu Abdillah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Itu Imam Az-Zahid, salah seorang imam yang apa? Yang sangat zuhud, al-abid, ahli ibadah, at-thiqah, al-faqih. Ya, seorang yang terpercaya, seorang yang faqih. Beliau wafat tahun 161. Jadi beliau termasuk dari tabi'ut tabi'in, ya, dari pengikut tabi'in. Kemudian qala Ahmad, yaitu apa? Tatkala dikatakan padanya, sungguhnya ya suatu kaum itu apa? Ya, disampaikan padanya hadis. Ya, kemudian mereka berpendapat dengan pendapatnya Sufyan atau selainnya dari para ahli fikih. Ya, dari para ahli fikih, misalnya Tsauri, ya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, atau ya Imam Malik misalnya, atau pendapatnya para ahli fikih. Ya, atau bahkan Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad bahkan mengingatkan di sini supaya untuk apa? Ya, itu supaya ya bahwasanya seorang itu ya mengikuti dalil. Jadi apa yang sahih dari
perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Kemudian araful isnad wa sihhatah. Mereka mengetahui isnad, mengetahui sanad dan kesahihannya, yaitu arafu sihhata isnad, ya, al hadis, ya, mengetahui sahihnya sanad hadis, ya, li'anna sihhatal isnad, karena kesahihan isnad ini menunjukkan apa? Sahihnya hadis. Ya. Kemudian yukhalifu an amri, yaitu apa? Menyelisih, kemudian mereka ini menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Ya, dari sini wa udiya al fi'lu bi an. Ya, dimutaadikan fi'il itu dengan menggunakan an. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya makna i'rad. Itu seorang itu apa? Berpaling. Ya, maka hendaklah ya orang yang berpaling dari perintahnya, ya, Allah dan Rasulnya ini takut. Ya, hendaknya apa? Waspada. Ya, antusibahum fitnah ay mihna fid dunya. Yaitu ujian cobaan di dunia. Au yusibahum adzabun alim, yakni fil akhirah. Ini lanjutan dari ayat. Ya, la'allahu, yaitu la'allahu maknanya adalah al-insan, ya, bahwasanya seorang yang apa? Tasihhu indau sunnatur rasul. Ya, telah sahih baginya itu sunnahnya Rasul, kemudian dia apa? Menolaknya. Ya, ini ditakutkan akan, ya, tergelincir, akan tersesat. Yaitu apa? Idza radda ba'da qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila menolak dari sebagian sabdanya alaihi salatu wassalam. Kemudian minaz zaig ai al-udul anil haq, yaitu berpaling dari kebenaran, ya, dan juga apa? Akan bisa menyebabkan rusaknya hati. Ya. Kemudian al-makna al-ijmali yungkiru al-Imam Ahmad. Ini Imam Ahmad rahimahullah taala mengingkari atas orang yang mengetahui hadis, ya, hadis sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah yang demikian itu apa? Yuqallid Sufyan. Kemudian dia apa? Ya, bertaklid, ya, membebek, ya, kepada Sufyan atau selainnya dari, ya, ahli fikih yang apa? Fima terhadap perkara yang menyelisih hadis. Wa ya'tadir bil a'dari al-batilah. Kemudian beralasan dengan alasan-alasan yang batil. Yu'liyubarrira fi'lah, untuk membolehkan, ya, perbuatannya. Ma'anna, padahal, ya, annal fardha wal hatma, bahwasanya yang wajib dan hatam ini semakna dengan wajib. Ya, al fardhu wal hatam ini semakna. Alal mukmin, atas seorang mukmin, idza balahu kitabullah taala, apabila sampai padanya apa? Al-Qur'an wa sunnati Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai padanya apa? Sabdanya Rasulullah sallam. Wa alima makna dzalika. Ya, kemudian dia mengetahui yang demikian itu pada fi ayyin, pada perkara apapun. Ya, itu ayyamal bih. Ya, dia untuk mengamalkannya. Ya, walaupun apa? Walau khalafahu man khalafa. Walaupun apa? Menyelisihinya orang-orang yang menyelisihinya. Ya, jadi dia lakukan karena apa? Mengikuti hadisnya Rasulullah SAW, mengikuti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika amarona rabbuna tabaraka wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan pada kita, wa amarona biyuna, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan pada kita, ya, kemudian apa? Tsumma yatakhawwafu al-Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad ini apa? Menakut-nakuti, ya, alaman sohat, atas siapa yang telah sahih indau sunnah Rasulullah SAW. Ya, kemudian apa? Kemudian dia menyelisih syai'an minha, menyelisih sunnahnya. Bahwasanya seorang itu akan apa? Ayyaziha qalbuh. Ya, menakuti dengan apa? Yaitu bahasanya hati seorang itu akan sesat. Ya, fayahlik, sehingga apa? Seorang itu akan binasa. Di dunia, yaitu di dunia, ya, itu akan sesat sebelum akhirat. Ya, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Kemudian apa? Wa yastasyid bil ayat al-mahkurah. Ya, kemudian Imam Ahmad mengambil syahid, ya, mengambil pembahasan, ya, dengan ayat yang telah disebutkan fala yahdharil tadi. Ya, wa mithluha fil Qur'an katsir. Ya, dan semisalnya dari apa yang terdapat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali. Ya, seperti falamma zaghu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka itu tersesat, ya, dari petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hati-hati mereka. Ya, dan banyak sekali ayat wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan seterusnya. Ya, dan banyak ayat yang menunjukkan ancaman, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan, ya, penyesatan bagi orang yang menyelisih, ya, perintahnya, ya, dan menyelisih perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ya, diancam dengan ancaman yang keras. Ya.
akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian munasabatu dzikri dzalika fil bab, ya, kesesuaian penyebutan yang begitu dalam bab yaitu peringatan dari, ya, taklid terhadap ulama dengan tanpa dalil dan meninggalkan mengamalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kenapa? Karena yang demikian itu adalah termasuk dalam syirik, ya, dalam ketaatan. Karena lebih mentaati selain Allah dan Rasulnya. Kemudian mayustafadu minal athar. ما يستفاد من الأثر تحريم التقليد على من يعرف الدليل وكيفية الاستدلال. Iya, yaitu haramnya taklid, ya, atas orang yang mengetahui dalil, ya, dan bagaimana beristidlal. Ini tidak diperbolehkan, ya, karena dia harus sesuai dengan dalil. Terus جواز التقليد لمن لا يعرف الدليل بأن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. iya, bolehnya, ya, melakukan taklid ini bagi siapa yang tidak mengetahui dalil, ya, bahwasanya dia taklid pada, ya, ulama yang dia percayai dari keilmuannya dan agamanya, ya, dari ahlul ilm, ya, karena dia memang tidak, ya, memiliki kemampuan untuk, ya, melakukan istidlal, pengambilan dalil, mengetahui dalil secara detail, ya, maka dia mengikut, ya, di sini ya, pada hakikatnya dia mengikut, ya, tidak sekadar taklid buta, ya, tetapi dia mengikut pada ulama yang, ya, dia percaya. Tentunya seorang itu harus mengharuskan bahwasanya seorang itu harus belajar, ya, mengharuskan bahwasanya seorang itu harus belajar, ya, sehingga apabila dia memiliki kemampuan maka dia bisa memahami dalil, kemudian bagaimana beristidlal, ya. Adapun kalau tidak memiliki kemampuan maka itu tadi mengikut, ya, kepada siapa yang dia percayai dalam keilmuannya. Kemudian lanjutnya, ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقلت له إنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه iya, فقلت بلى قال فتلك عبادتهم ورواه أحمد والترمذي وحسنه. iya. Kemudian beliau rahimahullah taala, ya, mendatangkan, ya, dalil yang ketiga, ya, mendatangkan dalil yang ketiga, yaitu dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, annau sami'a Nabi alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW membaca ayat ini, ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, ya, mereka, ya, mengambil, ya, ahbarahum, ini ahbar itu ulamanya Yahud, wa ruhbanahum, ini ahli ibadahnya orang Nasrani, ya, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam itu tadi menghalalkan apa yang, ya, diharamkan Allah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka fakultu lahu, aku katakan padanya, sesungguhnya kami ini tidaklah menyembah mereka. Ya, kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, alaisa yuharrimu ma ahallallah, bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan? Ya, sehingga fatuharimuna, kemudian kalian ya, mengharamkannya, dan mereka itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian menghalalkannya. Fakultu bala, ya, fakultu bala, ya, kemudian aku katakan bala, ya, kemudian iya, ya, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan fatilka ibadatuhum, ya, maka itulah bentuk peribadatan kepada ruhban, yaitu ahli ibadah, dan ruhban, ya, ahbar, ya, peribadatan kepada ahli ibadah dan ahli ilmu, ya, dari kalangan orang Yahudi yaitu ahbar, dan ruhban yaitu ahli ibadah orang-orang Nasrani. Maka itu adalah bentuk peribadatan kepada mereka. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi wa hassanah.
ya. Tapi ya di sana terdapat yang memberikan pembahasan dalam hadis ini bahwasanya sanad hadis ini adalah lemah, ya. Sanad hadis ini adalah lemah, akan tapi maknanya adalah sahih, ya, dan ada syawahid, ya, ada penguat-penguat yang lain, dan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini telah menghasankan hadis ini, ya, telah menghasankan hadis ini. Adapun secara sanad, ya, sebagaimana telah kita sebutkan, sanadnya adalah lemah, ya. Kemudian, ya, di sini tarajumnya, yaitu biografinya, ya. Qala Syaikh Fauzan Adi, yaitu Adi bin Hatim At-Ta'i, ya, Adi bin Hatim At-Ta'i dari Bani Ta'i, ya, dari Bani Ta'i, sahabiyun syahirun, adalah seorang sahabat yang terkenal, ya, hasanul Islam, ini bagus dalam keislamannya, ya. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriah, ya, dan beliau berumur ketika itu berapa? 120 tahun. Berarti Allah berikan apa? Ya, kelebihan dalam umur, ya. Jadi umurnya itu lebih, sampai berumur 120 tahun, ya. Kemudian ittakhadu, yaitu ja'alu. Ittakhadu itu menjadikan, ya, mereka menjadikan, ya, mengambil atau menjadikan ahbarahum, itu apa? Ulama orang Yahud, namanya ahbar. Ulama Yahud namanya ahbar. Wa ruhbanahum, itu apa? Ahli ibadahnya orang Nasara. Ya, kalau sekarang apa? Ya, pendeta-pendeta itu. Ya, kalau perempuannya adalah biarawatinya itu, ya. Arbaba min dunillah, yaitu sembahan-sembahan selain Allah. Ya, arbaba min dunillah, yaitu haitsu tabauhum, ya, di mana mereka itu apa? Mengikuti mereka, ya, di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya. Kemudian apa? Lasna na'buduhum, kami ini tidak menyembah mereka. Ya. Ini sangkaan, ya, bahwasanya ibadah yang dimaksud itu apa? Ya, bahwasanya seorang itu harus sujud, ruku, dan semisalnya. Ya. Annal ibadah yuradu bi taqarrub ilaihim bisujud. Ya, bahwasanya yang menamakan ibadah, dinamakan beribadah kepada pendeta, dinamakan beribadah kepada, ya, ahbar, yaitu ulama Yahudi, itu harus sujud dan harus ruku pada mereka. Tidak. Tetapi apa? Itu tadi, ya, menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, mengharamkan apa yang telah Allah halalkan. Kemudian makanya dikatakan alaisa yuharrimun, ya, apakah bukankah mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian kalian ikut mengharamkannya, ya, dan mereka menghalalkan, ya, apa yang Allah telah haramkan, kemudian kalian apa? Ikut apa? Menghalalkannya. Ya, maka inilah yang dinamakan dengan apa? Peribadatan. Yang dinamakan dengan apa? Menyembah. Ya. Maka makna ijmali, makna global dari, ya, dalil ini, hina masami'a hadza sahabil jalil. Ya. Maka tatkala, ya, sahabat yang mulia ini mendengar Rasulullah SAW membaca ayat ini, allati fihal ikhbar, yang terdapat di dalamnya, dalam ayat ini pengabaran tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Bi annahum ja'alu ulama'ahum, bahwasanya mereka ini apa? Menjadikan ulama-ulama mereka. Wa ubadahum, itu menjadikan apa? Ya, ahli ibadah mereka. Jadi ulamanya Yahudi namanya ahbar. Ahli ibadahnya Nasrani itu namanya ruhban. Itu alihatan, menjadikan sembahan-sembahan selain Allah. Lahum yusyarri'una lahum, ya, untuk mereka apa? Ya, dalam pensyariatan. Ya. Ma yukhalifu tasri Allah, yang menyelisih pensyariatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Fayuti'unahum fi dzalika. Kemudian mereka, ya, para pengikut itu mengikuti ruhban dan ahbar. Ya, mengikuti mereka. Maka di sini istaskala ma'naha. Ya, sahabat, ya, yang mulia ini apa? Ya, ada muskilah, ya, ada pertanyaan, ya, tentang maknanya. Karena disangka bahwasanya ini namanya ibadah itu maksuratun ala sujud wa nahwi. Ya, bahwasanya yang namakan ibadah itu adalah apa? Seorang itu melakukan sujud atau melakukan ruku. Kemudian wabayyana lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang dinamakan ibadah, ya, termasuk ibadah kepada pendeta, termasuk ibadah kepada, ya,
yaitu ulamanya Yahud, yaitu ahbar, itu adalah ta'atahum fi tahrimil halal wa tahlilil haram. Itu mentaati mereka dalam pengharaman yang halal dan penghalalan yang haram. Ini adalah bentuk peribadatan. Ya, khilafah hukmillah, itu menyelisih hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan menyelisih hukumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab anna ta'atal makhluk, bahwasanya ketaatan terhadap makhluk bi maksiatillahi ibadatun lahu min dunillah. Jadi mentaati makhluk itu mentaati ulama tadi atau mentaati pendeta tadi di dalam bermaksiat pada Allah itu adalah bentuk ibadah ya kepadanya. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. La siyama fi tasri'il ahkam. Lebih-lebih ya dalam pensyariatan ya hukum-hukum ya, dan juga apa? Dan juga wasannil qawanin, dan juga undang-undang apa? Ya, undang-undang nah, dalam penetapan undang-undang al-mukhalifah li hukmillah, yang menyelisihi ya hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi telah kita sampaikan bahwasanya perincian ya dalam pembahasan ini ya bisa dibaca dalam ya Al-Qaulul Mufid, yaitu syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian munasabatul hadits ya, ini tadi sudah kita baca. Kemudian ma yustafadu minal hadits, apa yang kita bisa ambil faedah dari hadis? ما يستفاد من الحديث أن طاعة العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله إذا كان المطيع يعرف مخالفتهم لشرع الله شرك أكبر. Iya, bahwasanya mentaati ulama ya dan selain mereka, misalnya ahli ibadah minal makhlukin, dari karangan makhluk ya, di dalam mengubah hukum-hukum Allah. Apabila orang yang mentaati itu mengetahui ya penyelisihan mereka terhadap syariat Allah, maka ini adalah bentuk syirik akbar. Ya, ini adalah merupakan syirik terbesar. Iya, terus anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi ta'ala. Iya, bahwasanya penghalalan dan pengharaman ini adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita yang telah sebutkan, ini adalah termasuk ya apa yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab ya dalam Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Terus bayanun li naw'in min anwa'is syirki wa huwa syirkul ta'ah. Iya, penjelasan ya bahwasanya termasuk jenis dari ya jenis-jenis kesyirikan itu adalah yang dinamakan syirik ketaatan. Ini lebih taat kepada siapa? Ya, kepada selain Allah, dari pemimpin ya atau dari ya ahli ibadah atau dari ahli ilm yang menyelisihi ya apa yang Allah dan Rasulnya ya tetapkan. Terus masyru'iyatu ta'limid jahil. Iya, maka di sini ya disyariatkan mengajari orang yang tidak tahu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengajari sahabatnya. Ya, tadi ada iskal, ya, ada masalah ketika yang dinamakan ibadah itu ya dipandang bahasanya hanya sekadar sujud ya dan ruku, tetapi ternyata ya menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan mengharamkan apa yang telah dihalalkan, ya apa yang dilakukan oleh ya para ahli ilmu dan apa ya ahli ibadah, maka itu juga termasuk ya beribadah kepada mereka. Terus أن معنى العبادة واسع يشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Iya, bahwasanya makna ibadah itu adalah luas sekali, mencakup ya semua apa yang dicintai Allah dan diridhoinya dari ucapan dan amalan yang tampak dan apa yang batin, yaitu lahir dan batin. Ya, amalan lahir dan batin. Jadi ibadah itu apa? Ya, semua apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ucapan dan perbuatan lahir dan batin. Dan sebagaimana ya definisi ini atau pengertian ini adalah definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
rahimahullah taala. Iya. Jadi ya kesimpulannya tadi ya bahasanya hadis ini diperselisihkan ya, diperselisihkan tentang ya kesohihannya. Ya, Syekhul Islam menghasankan hadis ini ya, dan ulama yang lain ada yang melemahkan ya hadis ini. Tetapi maknanya apa? Maknanya adalah sahih. Ya, maknanya adalah sahih. Alhamdulillah kita menyelesaikan satu bab ya dari pembahasan ya bab yang datang oleh penulis man atau al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaban. Ya, alhamdulillah, dan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita masuk pada bab yang setelahnya. Ya, insyaallah ini yang kita sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.